perkumpulan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih membahas tentang konsep etnomatematika ya. Ya, berkaitan dengan etnomatematika kemarin merupakan mata kuliah yang membahas antara atau mengkaitkan antara matematika dengan budaya ya. Jadi hakikatnya etnomatematika juga dari segi ilmu matematika ketemu dengan segi etnisnya atau ilmu budayanya, sehingga menjadi suatu kajian untuk mengetahui cara setiap budaya tertentu yang digunakan, dipahami dan dikembangkan, yang ada terselip konsep matematikanya ya di dalam budaya itu. Nah, berkaitan dengan hakikat etnomatematika, di situ bisa kita baca ya, ada tentang keragaman budaya, hubungan antara budaya dan matematika, pendidikan, eksistensi pengetahuan lokal, pembelajaran, dan penelitian. Nah, kalau kita fokuskan pada pembelajaran dan penelitian, artinya setiap pembelajaran itu mengaitkan atau mencari konsep matematika yang ada di dalam budaya itu ya. Artinya berpikir kita itu ketika kita mengamati suatu sarung tenun, kemudian kita mengamati suatu bangunan di daerah, kemudian mengamati suatu makanan, kemudian mengamati gambar-gambar kaligrafi. Nah, itu kita kaitkan dengan matematika. Kira-kira ada nggak kaitan matematika dengan kaligrafi? Kalau yang ikut MTQ atau misalkan lomba festival PAI itu ya, kan ada tuh gambar gambar kaligrafi. Ada nggak kaitannya dengan matematika? Ada, Pak. Ya, jawabannya tentu ada ya. Karena biasanya kaligrafinya itu berbentuk, ada yang bentuknya lingkaran, kemudian ada yang jadinya dia berupa persegi panjang, walaupun di dalam persegi panjang itu nanti baru muncul tulisan atau kata dari suatu ayat yang dijadikan kaligrafi ya. Misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu kan ditulisnya dia kadang memanjang tuh. Jadinya adalah persegi panjang. Ada juga misalkan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa dibentuk lingkaran. Nah, itu kan artinya suatu seni itu berkaitan juga dengan matematika ya. Nah, maka kita itu coba mencari hal-hal yang sering kita lakukan, itu kita kaitkan dengan matematika. Nah, disinilah muncul etnomatematika ya, mata kuliahnya atau ilmunya. Misal kita mendengar musik, musik itu kan ada ketukannya tuh. Ketukannya memiliki pola-pola tertentu. Pola-pola tertentu itu jadilah suatu pola bilangan misalkan. Dan juga kaitannya adalah dengan matematika. Nah, kira-kira berkaitan budaya dengan matematika itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, yaitu perkembangan konsep matematika, perkembangan budaya sekarang. Kita tahu budaya Indonesia ini ada yang masih asli ya, ada juga yang sudah mulai tercampur atau terpengaruh dengan budaya barat atau budaya luar. Nah, maka tujuannya kita belajar etnomatematika ini adalah mencari atau melestarikan budaya-budaya di tempat kita ya. Jadi kalau budaya setempat kita itu memang misalkan sarung tenun itu bentuknya seperti perpaduan partisi-partisi dari persegi, nah maka itu nanti akan dilestarikan. Nah, walaupun sekarang ini macam-macam ya jenis industri sarung itu. Nah, oleh karena itu, eksistensinya pengetahuan itu mempertahankan budaya. Khususnya adalah
pengetahuan matematika tradisional dalam pembelajaran. Jadi ada suatu hal yang menjadi tujuan dalam mata kuliah ini, yaitu terus melestarikan budaya yang asli yang kita punya ya. Kita kemarin melihat ada yang mengirimkan gambar Masjid Shirathul Mustaqim yang berada di kelurahan masjid itu ya, atau di gangnya lupa saya. Pokoknya sekitar dekat kelurahan masjid itu yang ujung itu. Nah, itu kan relief-reliefnya kan masih budaya lokal ya. Nah, budaya lokalnya itu perlu kita telusuri. Itu masuk budayanya apa? Apakah Banjar, apakah Bugis, apakah Kutai, Jawa, Dayak, maka kita bisa mendetailkan, menghususkan. Nah, lalu matematikanya di mana? Matematikanya kita lihat dari pola-pola bangunan yang dibuat oleh pendiri dari masjid itu. Misal kita lihat polanya di atapnya itu kan antara tiang dengan tiang lain tuh ukurannya sama. Nah, itu kenapa tuh bisa sama? Supaya lebih kokoh bangunan itu. Kemudian tingginya juga sama. Kenapa bisa sama tinggi atau cakar ayamnya itu bisa sama supaya lebih kokoh ya bangunan itu. Terus kenapa dia berbeda desainnya dengan masjid yang lain? Kalau masjid yang lain mungkin langit-langitnya itu diberi plywood atau gips, sedangkan di situ eh, kosongan gitu ya. Nah, itu kan karena mungkin supaya suasananya di dalam masjid itu dingin. Nah, itu kalau kita kaitkan matematika kan artinya berkaitan dengan penataan ruang ya, bangun ruang. Sehingga bangun ruang yang cocok itu yaitu berbentuk balok ya, ada berbentuk balok di masjid itu, kemudian dikaitkan dengan limas. Kenapa harus limas atapnya? Kenapa tidak bentuknya itu silinder, tabung? Nah, kalau silinder atau tabung mungkin lucu, tidak ada kaitan masjid misalkan dengan silinder. Nanti kira silinder itu jadinya mau jadi kapal, padahal buatannya adalah masjid. Nah, itu maka perlu kita bahasanya kita berikan alasan ya di dalam bangunan-bangunan itu. Oke, berikutnya adalah, nah ini bagus nih. Ada semacam lingkaran di sini ya. Jadi matematika itu berinteraksi dengan suatu nilai dan kepercayaan. Misal di masyarakat itu punya kepercayaan bahwa kalau makan buah tertentu itu harus bilangan ganjil. Berarti dia harus makan satu, harus makan tiga, lima, tujuh, dan sebagainya. Bahkan kita juga kan sesuai tuntunan memakan kurma itu kan ganjil juga ya, satu, tiga, lima, tujuh. Nah, maka nanti ada kaitannya juga matematika dengan nilai dan kepercayaan. Kemudian ada lagi sandang, pangan, dan papan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan pokok, tentu peran matematika itu dalam segi kuantitas ya. Kita tahu kuantitas, artinya dalam segi banyaknya dari suatu kebutuhan pokok, itu nanti bisa kita rencanakan berapa lamanya kebutuhan pokok kita dalam waktu ke depan. Kalau misal kita ingin bertahan hidup 3 bulan, berarti sandang pangan papan kita itu harus punya kuantitas sekian yang cukup untuk 3 bulan. Tidak bisa kita harus cari yang kurang dari 3 bulan, yang ada nanti kekurangan. Nah, oleh karena itu, sebagai contoh, sekitar 20 hari atau 19 hari kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Kan pemerintah sudah menyampaikan bahwa di tulisan headline itu, yang tulisan berjalan-jalan di TV itu kan ada mengatakan bahwa kebutuhan pokok selama bulan Ramadan itu mencukupi. Nah, artinya bahasa mencukupi itu kan ada data ya. Misal beras itu sudah tersedia
100.000 ton misalkan. Kemudian sayur-sayur tersedia cukup selama bulan Ramadan. Nah, artinya bisa dihitung, bisa diketahui jumlah banyaknya. Nah, kemudian matematika juga bisa menjadi bahasa dan kode, coding gitu ya. Artinya menyimbolkan segala suatu informasi, kemudian dengan kode-kode itu dapat menjalankan suatu proyek ya, suatu program. Misalkan kita menggunakan ATM atau menggunakan mobile banking ya. Mobile banking itu punya PIN kan, punya kode kan. Nah, kalau kita sudah bisa menggunakan kode atau PIN itu, maka kita bisa mengakses banyak fitur di dalam ATM itu. Bisa melakukan transfer, bisa melakukan top up, bisa melakukan pembayaran, serta bisa melakukan aktivitas-aktivitas transaksi lainnya. Nah, itu artinya matematika itu tidak terlepas ya dari kebiasaan kita, khususnya dalam kehidupan. Kemudian ada kebiasaan, jargon. Kalau kebiasaan itu apa maksudnya? Kebiasaan itu ya berarti aktivitas tadi ya. Kebiasaan kita adalah bangun subuh, sholatnya 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu sudah kebiasaan tuh berputar setiap hari diawali dengan waktu subuh ya. Kemudian jargon. Istilah jargon itu kan yang menjadi eh, tuntunan kemudian dapat dikembangkan ya jargon itu. Misalkan jargonnya kita adalah ikhlas beramal. Kementerian Agama itu ikhlas beramal. Nah, istilah ikhlas beramal itu berarti apa yang dilakukan itu tanpa mengharap imbalan kan? Nah, kemudian tanpa mengharap imbalan itu berarti tidak sepeser pun ada atau nol pun ya, 0 rupiah pun yang kita peroleh. Nah, artinya bahasa-bahasa jargon itu dapat juga dibahasakan dalam matematika. Bahkan tuh ada kan kalau orang bikin pantun, 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, itu kan dia menggunakan matematika juga tuh ya. Nah, oke. Kemudian ini rasional, etnomatematika. Rasional itu berpikir yang secara nyata ya, tentang etnomatematika. Artinya berpikir yang sudah ada atau yang akan kita lakukan ya. Jadi berkaitan etnomatematika itu menghormati keragaman budaya. Kita jangan kaget misalkan bangunan dari suku tertentu itu kok dia bikin panggung, sedangkan rumah-rumah di perkotaan atau di kampung itu tidak panggung. Nah, itu kan ada alasannya masing-masing ya. Kalau dia panggung kan berarti tiang-tiangnya itu lebih tinggi daripada rumah yang tidak panggung. Nah, itu kenapa alasannya? Tentu dia ada alasan. Dia bikin panggung karena mungkin lingkungannya itu banyak hewan-hewan buas. Sedangkan di suatu perkotaan tidak panggung karena kondisinya kondusif. Tidak ada hewan-hewan buas, misalkan seperti itu. Jadi dengan kita etnomatematika ini, sesuatu hal yang kita anggap aneh, itu kita dapat lebih bijaksana menyikapinya ya, menghormati keragaman budaya. Kadang kan kita lihat ada tuh bangunan tertentu
kok begitu ya bangunannya. Misalkan dulu itu di sekolah dasar yang di Rapak Dalam itu kan full, dia itu depannya itu ditutup seng tuh ya. Kalau pernah ada yang lihat SD yang depannya SMP 36 itu, ada di situ SD yang full ditutup seng. Nah, itu kan kalau kita tahu kenapa bentuknya seperti itu. Bahkan sempat dipindahkan dulu siswanya. Nah, ternyata anggarannya terbatas sehingga untuk menyelesaikan bangunan itu tutupnya seng. Ya, tapi kalau ini sebenarnya murni kesalahan ya, murni kesalahan suatu perencanaannya, tidak tidak masuk mungkin kategori keragaman budaya. Yang budaya itu asli dari leluhurnya yang kemudian turun menurun dilanjutkan oleh keturunannya. Itulah budaya ya. Misalnya budayanya itu kita eh, makan dengan bilangan tertentu. Kemudian beli beras dengan eh, berat tertentu. Itu ada kadang tuh ya jadi budaya. Kemudian pengajaran yang lebih efektif. Nah, nanti ketika kita mengajar di sekolah, kita itu jadi tahu keanekaragaman dari siswa kita. Kita akan lebih tahu karakteristik siswa kita ya. Karena secara tidak langsung, etnomatematika ini akan mengajarkan kebiasaan dari budaya siswa juga. Mungkin kita kaget, oh siswa itu tidak apa namanya, tidak sopan ngomongnya aku. Nah, padahal di budayanya kan biasa aja ya, aku itu ya. Di budayanya biasa aja. Terus, oh, ketika dia berbicara, dia itu keras, seperti marah. Padahal dia itu budayanya memang tinggalnya di pesisir, sehingga suaranya itu keras. Nah, seperti itu. Kemudian pelestarian pengetahuan tradisional, ya ini yang sudah di awal tadi ya, bahwa kita perlu melestarikan hal-hal yang tradisional. Bagaimanapun itulah yang membedakan kita dengan negara lain. Itulah yang membedakan kita dengan eh, budaya luar ya. Sehingga kita harus melestarikan pengetahuan tradisional. Penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, ini nanti eh, etnomatematika ini juga bisa menjadi bahan untuk penulisan tugas akhir atau skripsi. Nah, sekarang mulai di kampus-kampus umum itu dia mengambil temanya tentang etnomatematika. Dan kalau etno ini perlu banyak mencari tahu ya, perlu kepo bahasanya terkait dengan budaya setempat. Caranya adalah kita kunjungi lokasinya, kita wawancara. Cara wawancara juga macam-macam. Bisa dengan pendekatan terlebih dahulu, karena biasanya masyarakat tuh orangnya kan tertutup. Jadi bisa kita eh, so akrab dulu. Sehingga itu ada nanti bahasanya kalau di KKN itu kan ketika kita mengikuti beberapa kegiatan, nanti masyarakat akan kenal. Sehingga kita tahu tuh budaya mereka itu ternyata ada melakukan yasinan, misalkan ada melakukan tabur bunga di sungai, misalkan seperti itu. Nah, nanti ini akan menjadi bahan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Kalau kita hormat terhadap kearifan lokal, itu akan memupuk persatuan ya, rasa persatuan, kemudian memupuk yang namanya persaudaraan. Kadang kita kalau nggak tahu budaya orang, sikap orang, tuh bahasanya kadang maunya berkelahi aja gitu ya. Maka perlu tahu juga budaya-budaya setempat. Kemudian mendukung inklusi. Ya,
Inklusi ini berarti lingkungan yang bisa inklusif dengan pendidikan matematika. Artinya cukup bisa menerima juga ya matematika. Walaupun sebenarnya mereka itu hanya perlu kesadaran aja, padahal transaksi pakai matematika, ngisi pulsa, voucher pakai matematika, transaksi misalkan jual beli tanah, akad gitu ya, pakai matematika. Bagian harta warisan juga matematika. Jadi etno ini eh, sangat menarik dikaji karena sesuai dengan kondisi sekarang ya. Nah, ini manfaatnya peningkatan relevansi dalam pendidikan matematika. Jadi kita nanti akan semakin tahu ya keterkaitan matematika dengan suku ini, pendidikan matematika dengan suku itu, pendidikan matematika dengan suku C misalkan ya. Kemudian tadi ada pengembangan konsep matematika lebih mendalam, memahami peran budaya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pentingnya tadi ya. Kalau kita paham peran budaya, pengambilan keputusan kita itu bisa bijaksana. Karena kita sudah paham kondisinya. Misal kita baru mengenal orang itu di dunia kampus, di organisasi. Sekilas kita melihat orang itu kok ngomongnya keras ya, kayak mau marah, kayak mau menantang berkelahi, terus ngomongnya juga terkesan eh, menggunakan bahasa yang tidak sopan. Oh, ternyata memang kebiasaannya itu ya, budayanya seperti itu. Maka kita nanti bisa lebih bijak, bisa memaklumi dengan etnomatematika ini. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya kita mencoba ya eh, menelusuri berkaitan situs-situs budaya yang di dekat Winsi. Mungkin nanti kita bisa agendakan apakah sesuai jadwal kuliah ini, apakah mungkin kalau ada waktu kosong kita bisa berkunjung. Kita coba di sekitar nanti sebelum puasa itu ada sekali ya. Ini kan puasa tinggal sedikit lagi ya. Nanti sebelum puasa diusahakan kita bisa apa namanya berkunjung ke suatu daerah. Untuk akses nanti gampang, kita bisa bersama-sama nanti bisa coba sajak ke Parajak gitu ya. Nah, nanti kan rame itu kita agendakan ya. Sebelum bulan puasa inilah diusahakan supaya apa namanya itu eh, lebih melekat dan familiar maksud etnomatematika ini ya. Silakan ada pertanyaan. Nanti tujuannya adalah bisa menghasilkan suatu karya ya. Entah itu bentuknya artikel atau mau bikin semacam tulisan yang diterbitkan, itu kan bagus tuh, nambah karya kita. Karena mata kuliah ini sangat mungkin untuk mengembangkan kemampuan diri kita ya. Kita mampu dikenal juga kalau misalkan mampu menjalankan mata kuliah ini dengan baik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada pertanyaan, Tony, Vicky, Sinta? Ya, Pak. Ya ada, oke. Oke, nanti kita kembali insya Allah ke kelas ya. Kebetulan ini kurang sehat. Beberapa hari ini juga saya perhatikan kan kalau di atas jam 1 itu panasnya luar biasa ya. Beda seperti panas-panas sebelumnya. Ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih atas
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.